makasih, aku baru mandi loh. Oh, jadi masih Luar fresh. biasa. Indi Aisyah. Apa kabar hari ini? Apa? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini, Roni jujur loh, ini nggak tahu sekarang puasa hari keberapa ya? Ini ke-22 ini. Nanti malam kita mengejar Lailatul Qadar lagi ini. Oh iya. Tadi. 10 malam terakhir berarti ya. Nah, dan bentar lagi lebaran nih kita. Iya, 24 ya insya Allah kalau kita. Iya. Pokoknya weekend depan lah ya. Yes. Roni kelihatannya udah bunyi tring-trung, akan buka puasa apa hari ini? Biasa. Jam-jam segini kan ojek-ojek online, pengirim-pengirim makanan udah mulai berdatangan. Ya seperti biasa juga lah, mulai disiapin, mulai dikeluarkan dari plastiknya, kemudian juga disiapkan di mangkok, piring, dan juga segala macam. Ini Jakarta apa kabar, In? Fine, it's quite bright and juga cerah lah ya. Dan juga tadi gua sudah menerima sama kayak Roni beberapa paket yang mengetuk datang ke pintuku. Kayak mulai dari makanan, terus udah gitu juga ada tadi temen gua ngirim skincare. Jadi nanti habis buka nggak sabar untuk unboxing, terutama untuk makanan. Dan seru sih gitu aja. Kayak meskipun kita nggak buka di luar rumah, nggak ada bukber-bukber gitu ya Ronnya, tapi banyak banget ya kayak tukar-tukaran makanan. Atau kita coba support teman kita beli makanannya gitu kan. Bener-bener. Itu juga yang ternyata jadi berkah tersendiri buat kita berdua ya, In, karena mungkin banyak teman-teman juga yang karena kondisi pada akhirnya harus sementara, atau mungkin kalau sukses insya Allah suatu saat mereka akan terus menjadi pengusaha kuliner gitu barangkali. Iya, gitu ya, siapa tahu. Iya benar-benar. Karena ada teman gue juga yang dia tuh tiba-tiba kayak bikin siomay, bikin hitam, ada yang tiba-tiba bikin lumpia. Terus udah itu gue lihat kayak seru banget, jualannya rame banget. Siapa tahu beres pandemi ternyata jadi bisnis berlanjut besar kan? Benar banget, karena di Instagram juga kan ada yang support small itu ya, In. Jadi artinya mereka bisa apapun di situ. Kita juga sebagai dalam tanda petik lah kalau kita bilang public figure yang apapun bisa kita lakukan untuk membantu orang lain walaupun kecil lah gitu ya. Minimal di lingkaran terkecil kita, kemudian berkembang ke lingkaran yang besar. Teman-teman yang saat ini juga punya kemampuan untuk membuat sesuatu, memproduksi sesuatu, tapi juga tidak mengerti bagaimana untuk bisa membuat itu jadi aware terhadap orang-orang yang kita bantu itu ya, In. Exactly. Dan yang paling penting sih kita di sini mau ngingetin lagi buat teman-teman yang lagi nonton ya, bareng sama Inventory di Nyarap Sore, nyalakan harapan di rumah aja. Sebetulnya message-nya adalah kita tuh pengen ngasih semangat buat teman-teman semua. Kita bisa melakukan segala hal, banyak hal di tengah keterbatasan yang ada karena kita aja anyway. Tapi ternyata kita udah survive hampir sebulan ya Ron ya, kita bisa ngadain live kayak gini dan menginspirasi juga mudah-mudahan dengan banyaknya talk show sama teman-teman yang inspiratif. Kemarin kalau bisa kita review dulu deh Ron, masih inget nggak sama siapa aja? Kalau kita flashback, Indi tanya, kasih tahu dulu dong sebelumnya, In. Kita ini kan ada di acaranya Nyarap ya. Nyarap tuh apaan sih, In? Nyalakan harapan. Jadi pokoknya apapun di tengah keterbatasan kita harus tetap kreatif, kita harus tetap produktif. Cuma bedanya mungkin yang tadinya kamu outgoing banget, sekarang semuanya ya hanya dilakukan di rumah aja gitu. Tapi kan kita manusia sebagai orang yang paling cepat beradaptasi ya Ron ya. Dan ternyata sekarang kita merasa kan ibaratnya kita udah di rumah aja tuh 2 bulan ya kalau nggak salah. Ada 15 Maret, April, sudah 2 bulan benar fix. Sudah 2 bulan juga kita nggak MC, nggak nyanyi, nggak ngeband, nggak manggung ya Ron ya. Nggak hangout. Nggak ngopi di luar. Nggak party. Semua. At home gitu kan. Termasuk si Nyarap ini, kenapa namanya Nyarap? Itu tadi, nyalakan harapan. Kita bisa lakukan apapun dari rumah. Bahkan juga kita bisa menginspirasi teman-teman karena yang kita undang juga orang-orang yang sangat luar biasa.
jangan sedih. Yang apa yang kita rasakan hari ini juga dirasakan sama teman-teman yang mungkin jauh lebih berdampak, karena yang kita katakan adalah public figure yang mungkin bisa hari ini manggung di mana, besok manggung di situ, lusanya udah pindah kemana segala macam, mereka tetap fine aja gitu loh. Kita pernah datangin yang namanya Mario Ginanjar di episode pertama, kemudian kita pernah mendatangkan Mas Deddy Casmala di episode kedua, kemudian di episode ketiga ada Mas Rio Febrian, kemudian episode keempat kita ada Kang Hedi Yunus, kemudian episode ke-6 kita ada siapa ya, In? Yang kemarin itu kita ada Tommy Cokro, dan ya, kita akan ngobrol-ngobrol yang bareng sama Kang Maulana. Oh, serius lu sama Kang Arman hari ini? Serius? Jadi fix. Hari ini kita akan ngobrol sama Kang Arman ya, selaku orang Bandung kan, Arman Maulana ini. Dan Arman Maulana juga mau ngadain konser ntar malam. Arman mau konser, jadi kita juga akan nanya tentang itu. Siapa tahu teman yang fans berat gini, fans beratnya Arman ya, bisa dapat further information. Anyway, Ron, kita mau ngucapin terima kasih banyak nih buat yang sudah support dan juga membantu terselenggaranya Nyarap Sore. Nyalakan Harapan di rumah aja live Instagram bersama Inventory untuk bidang dan kemahasiswaan Universitas Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, dan juga terima kasih banyak tentunya buat Telkom Indonesia, Indonesia Sehat dari Rumah. Buat siapa lagi, In? Dan juga yang pasti untuk Telkomsel ya, di rumah terus terhubung, karena ini ada 2 paket menarik juga buat teman-teman yang pengen aktif internetan. Kamu bisa beli paket ini, yang pertama ada paket combo sakti. Kalau paket include everything, jadi udah termasuk sama telepon dan SMS. Dan juga ada kuota ketengan. Nah, kalau kuota ketengan ini buat yang keren ya. betul. Kalau kamu ternyata udah tahu time spend kamu misalnya di YouTube doang lamanya, atau sering di Instagram doang, kayak sekarang suka nontonin live Instagram, atau sukanya di mana Facebook doang gitu. Kamu bisa beli kuota ketengan mulai dari 3 GB aja, dan semuanya bisa kamu cek di bintang 363 pagar atau di aplikasi My Telkomsel. Oh, In, bentar gua potong dulu, lihat nggak sih ini cahaya matahari begitu apa ya, bersinar terang gitu loh. Cahaya ilahi ya. Gue sih merasa bau-baunya atau hawa-hawanya kemarau udah mulai dateng nih. Ciri khasnya kan kalau kita udah mulai merasakan bagaimana hawa di luar itu panas, terik, tapi di rumah kita itu dingin. Ya, itu artinya kalau beban udara sudah mulai turun tuh. Terus angin juga bertiup rada kencang. Gue sih mulai merasa bahwa ini adalah bau-baunya kemarau, dan konon katanya kan biasanya kalau pandemi itu, kalau wabah itu turunnya di musim kemarau, In. Gitu. Kita sapa dulu Bang Erwin Tanjung, apa kabar? Oh, dari Telkomsel. Wow. Hai, Bang Erwin Tanjung. Bang Ete, apa kabar? Ya. In, sapa Bang Ete, In. Yes. Diajakin keluar negeri loh, In. Oh iya, kita kan harusnya tur Europe ya. Bulan Februarian lah gitu kan, sama Telkomsel. Harap aja sih begitu. Kang Acan juga apa kabar? Kang Acan Telkomsel apa kabar? Sudah nonton HK Sandi di situnya. Oh, baiklah. Terus juga ini ada tuh yang bilang Fargenian, cahaya ilahi katanya. Bener kan cahaya ilahi? Bu, shining so bright gini, segini cukup kali ya. Begitu ya. Biar ada cahaya-cahaya gitu ya. Aduh, kita siapa lagi? Sorry, satu lagi kita juga mau terima kasih banyak buat Bank Mandiri yang sudah memudahkan kita untuk bisa bertransaksi di rumah, karena Bank Mandiri juga punya hashtag anti mati gaya. Ini keren juga, jadi Anda bisa melakukan transaksi perbankan bersama dengan Bank Mandiri, kemudian juga bisa melakukan apapun kalau Anda sudah menjadi nasabahnya Bank Mandiri. The biggest question is, apakah itu hanya untuk teman-teman yang sudah jadi existing nasabahnya Bank Mandiri? No, kamu juga bisa register atau daftar jadi nasabah Bank Mandiri cukup dari rumah sebenarnya ya. Oke. Dan semuanya bisa dilakukan hanya dari rumah saja. Hashtag anti mati gaya, persembahan dari Bank Mandiri. Kita sapa lagi, In. Ada Dede Ahmad, terus juga ada Bandi _humor. Cahayanya enaknya seperti
sore-sore ini sambil ngabuburit ya. Itu nyarap sore, nyalakan harapan sama event. Seperti biasa Ron, kita belum sounding juga. Ini bukan belum di sounding, tapi harus terus-terusan diulang ya. Ada hadiah total 1 juta rupiah. Jadi nanti ada pulsa 250.000 rupiah untuk 2 orang pemenang. 50.000. Dan juga pulsanya ada dari mana ini? 100.000 rupiah untuk 2 orang pemenang. Apa? Pulsanya dari mana? Pulsanya persembahan dari Telkomsel dong ya. Jadi buat Hani Royani ikutan, buat Muhammad Isaratman juga ikutan ya, Gelis dan Satu Junior. Berasa pengen banget cepet-cepet selesai pandemi gitu ya. Gue pengen apa ya? Pengen liburan ya Ron ya? Enggak ngomong Ke Bali kayaknya enak ya Ron ya, seru ya. Wow. Akhirnya dia ngomong juga. Iya, kalau enggak kemana? Ke Labuan Bajo, ke Lombok. Enggak, gue ke Pangandaran. Gue sih nggak muluk-muluk, gue pengen ke Pangandaran dulu. Gue pengen ke Citumang, gue cuman pengen menghanyutkan diri gue di sungai Citumang yang sangat jernih itu. Oh, setelah baik. itu baru Gue deh belum pernah, tapi bisa tuh kayaknya one day gue coba. coba. No, you have ya to Mima try Show this. ini ke Bali tuh kan katanya. Ya Mima House Bali. Bali gimana di sana sekarang? Mima ini teman-teman krunya Trans Studio Bali ini. Mima apa kabar? Oh. Gitu ceritanya. Senyum kakak. Halo juga buat halo buat siapa tuh namanya, Irwan Ridwan ya. Jadi Humor, terima kasih. Jadi sekali lagi kita terus berharap bahwa si Nyarap ini bisa memberikan banyak inspirasi. Ada satu yang kelewat loh, ini kita lupa kan. Mas Mario sudah, terus Mas Indonesia Semala sudah. Kang Yofi lupa di absen. Kang Yofi. Iya, Yofi Widianto. Rio Febrian, Kang Hedi, Teresa, Suseanti, kemudian Tommy Cokro. Baru kita mau ketemu sama Arman. Mau apain? Mau konser ya. Arman Maulana mau konser nanti malam. Jadi nanti kita akan tanya dulu juga sedikit tentang itu ya. Ini ada yang dananya nih, Akia Sul ZK18 16. Mana giveaway-nya? Tenang dong. Ada kuisnya ya, Ron ya. Ron nanti juga bakal bagi-bagi kuis. Nanti yang pertama persembahan dari Inventory ada 250.000 rupiah. Dan juga persembahan dari Telkomsel ada pulsa sebesar 250.000 rupiah. Oke, masing-masing untuk 2 orang. Jadi kita bagiin 500 jadi 1 juta rupiah. Exactly. Ada satu pengalaman lucu yang kalau gue boleh cerita sama teman-teman di sini, bahwa selama PSBB ini kan pada akhirnya kita juga merasa dan juga menyaksikan banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di luar. Kalau kita bilang hidup adalah pilihan kita, benar nggak ini? Yes. Kalau gue tetap akan memilih stay at home kalau memang tidak ada keperluan apapun. Bahkan gue juga berencana tahun ini tidak pulang kemana-mana, tidak pulang ke Cimahi. Yang which is kayak kemarin nyokap bokap udah telepon gue, nggak akan ke Cimahi. Ya bukan nggak sayang, walaupun sebenarnya seminggu sekali atau 2 hari sekali gue ke Cimahi sebenarnya. Gue cuma nganterin makanan, tapi gue nggak turun dari mobil gitu loh. Tidak bersilaturahmi, tidak bisa kita lakukan apapun di rumah melalui ini loh, bersama dengan Telkomsel kita bisa terhubung terus. Oh, ini rencana tahun ini mau ngapain ini? Kalau aku rencananya tahun ini juga aku pengen liburan. Aku juga nggak jadi. Bali Terus aja lah, Bali aja. Aku ada target juga akhir tahun, tadinya Desember pengen ke Thailand, pengen ke Phuket karena ada satu music festival di sana bareng sama teman-teman aku. Dan meskipun sekarang maksudnya untuk ke Bali sama ke Singapura kayaknya udah lah ya, itu ditahan aja dulu. Tapi kalau kayak gue ngejar musik festival nih bulan Desember, gue juga belum yakin gitu Ron. Jadi kayak menurut gue udahlah 2020 kayaknya biar santai, biar sampai beres dulu semua pandemi. Dan gue takutnya juga kalaupun nanti pemerintah sudah melonggarkan, kayaknya gue masih akan tetap stay at home untuk beberapa bulan ke depan itu sih. Ya. Kayak kalau adonan kue itu kayak dimarinasi dulu ya, dimarinate dulu benar-benar selesai, benar-benar. Karena walaupun beberapa berita juga sempat gue baca bahwa corona ini tidak akan pernah hilang, just like
vaksinnya gitu loh kan. Artinya juga kita memang kalau ini tadi bilang manusia adalah makhluk yang paling cepat beradaptasi, ya mungkin ke depan kita harus beradaptasi dengan si virus ini dengan hidup berdampingan gitu. Tapi yang jelas kita tetap bisa menghindarinya dengan mencuci tangan, kemudian juga pakai masker, standar operasional prosedur dengan protokol kesehatan yang kita jalankan mungkin bisa kita hidup berdampingan dengan si coronavirus ini. Yang jelas kenapa badai ini harus tetap berlalu karena mungkin kalau suatu saat mungkin tetap ada yang sakit segala macam, tidak rombongan, tidak langsung masuk ke rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang mungkin terbatas. Itu yang mungkin saat ini menjadi ketakutan sendiri karena lu ketenganan apa enggak gitu kan. Beda kayak lu flu biasa kan, lu bersin batuk ke dokter selesai. Batuk bersin selesai gitu. Kalau ini kan dengan fatality rate, kemudian juga dengan kondisi sekali masuk ke rumah sakit 100 200 ya. Negara manapun dengan sistem kesehatan terbaik manapun akan ambruk gitu loh ini. Oke. Dan yang pasti tetap aja sih satu yang paling gua tangkap dari ini semua, yang pasti hikmahnya, semoga abis ini kita semua jadi lebih sehat, pola hidupnya juga ya, pola kebersihannya juga terjaga, orang-orang udah gitu sering bersih ganti baju. Iya, sebelum duduk tuh dilap-lap dulu, sebelum ke toilet umum juga semuanya kita bersih-bersihin dulu. Pokoknya awareness terhadap kebersihan makin meningkat, dan yang pasti juga kita akan bisa terus beradaptasi, apalagi dengan yang katanya jadi new normal dan segala macam. Anyway, kita akan quiz kayaknya bentar lagi, tapi sebelum sekarang gue juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman dari Imarindo dan juga Indo Musikgram. Terus juga terima kasih buat medcop.id dan juga Good News from Indonesia. Dan yang pasti terima kasih untuk Hard Rock FM Surabaya dan juga iRadio Jakarta, iRadio Bandung, dan juga iRadio Jogja. Nih ada Horas, titip salam sama Bang Arman dari Medan, Mr. Matondang, apa kabar? Bem, SRS, Hani Royan In. Kita sapa teman-teman ada semuanya. Asli Wannabe juga, kayak Asli Wannabe. Suruh mereka siap-siap karena kita mau bagi-bagi. Sekarang apa dulu, In? Ada uang tunai Rp250.000 persembahan dari Inventory, dan juga ada pulsa persembahan dari Telkomsel senilai Rp250.000. Oke, coba berdoa dulu. Roni ya. Apa? Pertanyaannya akan dari Roni ya. Dari lu aja deh. Dari gua aja. Ya udah, nanti kita kuis kedua dari Roni ya. Dari gua. Oke. Oke, pertanyaannya. Lu jangan yang main-main logika deh, gue pusing. Kalau kuisnya yang gampang aja. Oke, pertanyaannya ya, dengarkan baik-baik ya teman-teman ya. Arman sedang menyusuri goa yang ini. Dari awal. Arman sedang menyusuri goa yang gelap. Beruntung banget di tengah kegelapan ia membawa lilin dan obor. Tapi sekarang Arman kebingungan untuk mendapatkan cahaya yang lebih terang. Manakah yang harus ia nyalakan terlebih dahulu? Roni, selesai nyoba nebak, gue akan tulis ya kuisnya supaya nanti semua orang bisa jawab. Gue akan pin komen. Arman sedang berjalan menyusuri gua yang gelap. Di tengah gua, dia membawa lilin dan obor. Di tengah jalan, di tengah gua dia kelimpungan. Karena terlalu gelap. Manakah yang dia nyalakan lebih dulu? Tapi Arman kebingungan untuk mendapatkan cahaya yang lebih terang. Terus manakah yang dinyalakan duluan gitu ya? Manakah yang harus dia nyalakan terlebih dahulu? Oke. Cara jawabnya jangan lupa ketik dulu nama kota, Bandung, jawaban. Misalnya Bali, jawaban. Medan, jawaban. Ada Dani Pitak ini. Salah satu manajernya di Jogja Group nih. Ayo dong Jogja Group bikin kayak gini dong. Support kita nih. Ya. Oke. Jogja Group Arman, kita bisa jadi ini udah ada ya. Kuisnya udah aku pin komen. Gampang banget. Arman sedang
menyusuri goa yang gelap. Di tengah kegelapan, dia membawa lilin dan obor. Tapi sekarang Arman kebingungan untuk mendapatkan cahaya yang lebih terang. Manakah yang harus dia nyalakan terlebih dahulu? Ini ada Wahid Sadin dari Makassar. Agak kareba baji ji. Makassar lilin nanti kita taruh kita punya jawaban ya. Purwokerto. Jawabannya silakan. Nama kota spasi jawaban. Tria Permana, Bandung. 13. Karenina ADR. Kawibawa juga jawab dong. Jawabnya di sini Karenina ADR. Jawabnya di sini di komen. Saifuddin Bagja, Bandung. Trisa Jani. Wow. Bervariasi ya jawabannya ya. Rima Aprianita Purwokerto HP dan Ivita Bandung. Ada Zul SK Batang Batu digosok dari Batang. Ria Permana Bandung, nyalakan HP buat nyari korek buat nyalain lilin atau obor. Lengkap Beb. Karina ADDR, iya boleh udah di atas ya. Jangan lupa formatnya udah bener ya. Bandung, Jakarta, Medan, Bogor, pokoknya nama kota pasti jawaban kan. Karena teman-teman kita di adminnya Inventory mau nanti pilih salah satu pemenang yang tepat menjawab sesuai dengan jalan cerita yang tadi Indi ceritakan. Oh ya In, cerita juga. Teman-teman mungkin banyak yang belum tahu apa itu sih Inventory ini In. Oke, pertanyaannya bagus sekali Roni. Jadi buat teman-teman, kalau kamu berprofesi di dunia hiburan, pokoknya di film entertainment, just like me, just like Roni, atau mungkin di sini ada yang singer, ada yang anak band, ada yang komedian, atau mungkin kamu juga kayak punya vendor lighting untuk peralatan panggung gitu ya, punya apalagi, punya sound system dan lain-lain, kamu daftarin diri kamu ataupun mungkin perusahaan kamu ke inventory.id dan kamu bisa kontak langsung customer service kami di 0811 9138 389 karena nanti mana lagi Nabire Papua mau kamu di Medan di Padang kamu tuh akan mudah untuk di-reach sama orang lain dan kamu akan dapetin klien potensial dari luar kota jadi udah waktunya untuk expand nggak cuma di daerah kamu doang. Nah itu yang paling seru karena sekali lagi walaupun misalnya kamu ada di pelosok sekalipun punya bakat yang sama kalau kamu menempatkan diri kamu di inventory.id kamu akan jauh lebih mudah ditemukan itu sih intinya ini kayak marketplace aja inventory itu kayak platform atau startup yang menempatkan orang-orang yang punya bakat dan juga berprofesi di bidang seni hiburan apapun lah gitu untuk bisa ditemukan kan gue suatu saat misalnya nih gue lagi ke Jember misalnya kan gue nyari pesulap Jember, tinggal klik inventory ID, nama kota, terus misalnya interestnya apa, bahkan sampai ke price listnya mereka ada, In. Jadi benar-benar gitu, kayak lo mau nyari talent apa ada, lo mau nyari vendor event apa kita umumkan di akhir acara, karena abis ini kita bakal ada ngobrol juga dulu nih Roni sama Arman Maulana, ya kan? Dan nanti pokoknya semua kuis di akhir acara, so better you stay tune karena kalau nggak ada nanti dianggap gugur dan nanti talk show bareng sama Arman Maulana juga masih ada kuis dan hitnya adalah kuis tebak gambar. Oke? Indi tebak gambar ya. Gue udah nggak sabar nih pengen ngobrol sama Arman Maulana nih. Di apa tuh Cirebon apa kabar? Yang jawab ya ini. Karena gue pin komen Ron tuh, jadi orang bisa baca. Oh, buat Wahidin tadi boleh banget storyteller storyteller dan lain-lain bisa kamu daftarin aja ya. Nanti kita yang bakal sortir. Oke, In. Berapa menit lagi kita tunggu jawabannya, In? Oke, 2 menit lagi ya. Nanti habis ini aku akan silam dulu dan nanti akan kesempatannya Roni buat ngobrol dan interview langsung sama Arman Maulana. Nah, buat yang tadi udah ngerasa jawabannya kira-kira jawaban gue bener nih. Jangan jauh-jauh karena nanti pengumuman hadiah itu di akhir acara sekitar
pukul 5:30 sore. Jadi kamu harus stay tune terus sampai 1 jam ke depan. Pamit dulu ya, In. Oke. Jangan lupa teman-teman juga buat kamu pelaku industri hiburan ya. Kamu yang pasti bisa daftarin diri kamu sekali lagi ke Inventory. Apapun pokoknya pelaku entertainment, sekali lagi nggak terbatas cuma penyanyi, anak band, atau MC kayak kita berdua. Bisa juga misalnya stand up komedian, komika gitu kan ya pokoknya. Terus komedian, terus apalagi ya Ron ya? Pokoknya anything lah. Pesulap udah lu sebutin belum? Udah, dancer. Oh iya, pesulap, dancer. Terus kayak show director, stage manager, kru panggung juga bisa banget. Pawang hujan, aman. Itu DLL loh. itu maksudnya at cost. Karena ada tapi kita tidak menafikan itu. Kita tidak menafikan itu kalau profesi itu ada, dan juga sometimes beberapa daerah kita butuhkan loh sebenarnya. Nggak apa-apa, masuk aja. Cantumin aja Mas Saiful Iman gitu. Saya pawang hujan. Mau apa masukin aja. Gitu loh. Biasanya kan budgetnya budget apa ya? Masuk adendum juga enggak, tapi lebih ke DLL lah. Dasar. Ya, canda. Tapi krusial tahu Ron, harus ada nggak sih? In, kita extend ternyata In ngobrol-ngobrolnya karena ada satu kabar yang sangat luar biasa. Karena gini nih, sebetulnya kalau kita kasih bocoran, kenapa kita bakal ngobrol sama Arman Maulana, di samping romantisme yang mau kita bangun lagi, karena kalau lu kepoin Instagramnya Arman Maulana, itu banyak banget foto-foto masa lalunya dia yang dia upload ketika dia TK, kemudian juga SMA, bahkan foto terakhir, foto masa lalu yang dia upload itu adalah foto yang bareng-bareng keluarganya, termasuk masih ada almarhum Teh Nita Tilana. Nah, nanti juga kita bakal gali, kenapa sih lu coba posting itu, apa yang mau coba lu bangun, termasuk yang mau dia lakukan nanti malam ya, In ya. Dia tuh mau ngapain sebenarnya, In? Jadi dia pokoknya mau ngadain konser. Nah, kamu buat tahu teknisnya kayak gimana, kamu nonton aja, karena semua tata caranya udah ada di Instagramnya Arman Maulana. Dan sampai yang gua notice juga memang si avatarnya Kang Arman juga udah diganti ya, pakai semua promo-promonya itu. Jadi silakan lu aja deh Ron kayaknya untuk jawaban kuis yang sekarang. Oke. Oke nggak? Tapi sekali lagi ini agak sedikit ngebahas dulu. Yang pertama tadi kalau ini bilang Arman sekarang sudah ngeganti font namanya. Kalau dulu kan kita sering bercanda Arman mau apa? Arman mau mandi, Arman mau makan. Nah, sekarang Arman mau konser. Ya. Oh, itu tuh emang dari dulu malam jadi jokes gitu. Dulu kan zaman gua Gigi lagi hits, Arman Maulana, apaan lu? Arman mau mandi kali lu mah gitu. Nah, sekarang kenyataan tuh. Karena Armannya mau konser, Arman mau lananya dia coret, sekarang jadi tulis jadi konser. Tepatnya jam 8 malam nanti ya, setelah sholat Isya ya. Dia emang suka diganti namanya gitu ya. Dulu tuh jokesnya kayak gitu. Ceritanya. Iya. Ini ada Putra Ahmad. Ada bagi-bagi hadiah nggak, Kak? Ada. Ulangi lagi, In, pertanyaannya, In. Ini pertanyaannya udah di pin komen ya, by the way nih. Arman sedang menyusuri goa yang gelap. Nah, beruntungnya di tengah kegelapan dia membawa lilin dan obor, guys. Tapi Arman kebingungan untuk mendapatkan cahaya yang lebih terang, manakah yang harus ia nyalakan terlebih dahulu? Ya. Silakan jawabannya kamu bisa kasih taruh di sini. Formatnya adalah nama kota, kasih jawaban kamu. Kakak ingat nama kota jawab dulu. Belum? Nama kota dulu ingat ya. Misalnya kamu tinggal di Makassar, jawabannya apa gitu. Dari Bali, selama ini boleh nggak kita recap ya? Ternyata teman-teman yang dari luar Pulau Jawa itu Bali paling banyak ya, In ya? Iya, tadi setelah ada Yemima Show itu, terus juga kemarin sempat ada yang menang dari Bali juga kan kalau nggak salah ya? Ada Cindy, ada Isa, terus dari Makassar juga banyak, dari Medan juga banyak, kemarin dari Palembang, dari Lampung, Purwokerto, Bandung sudah. Ada Cindy Claudia juga dari Bali. Aduh, ada Daengku,
ini pasti dari Makassar, Dai. Apa kabar, Dai? Ngagak kare, baji. Oke. Juga. Oke, langsung aja Ron. Kalau gitu kita kasih jawaban kuis yang barusan. Nah, jawabannya adalah korek api. Oh, korek api sih lo? Jawabannya korek api karena untuk lo bisa nyalain obor sama lo bisa nyalain apa namanya? Obor itu lilin sama obor itu lo harus ada korek dulu kan buat nyalain. Gitu. Lo mau menjebak? Jawabannya ada obor, jawabannya ada korek api. Ya karena lo untuk nyalain lilin sama untuk nyalain si obor kan pakai korek api dulu. Tapi lo nggak cerita dia bawa korek api. Ya memang, kan gue nanyanya cuma manakah yang harus dia nyalakan terlebih dahulu, gitu. Lo nyalain korek apinya dulu, baru lo bisa nyalain lilin dan obor. Make sense sih. Dan sudah ada beberapa jawaban bener kan ya? Terserah gue. Korek apinya pakai batu, Kak. Kan nggak bawa korek. Bawa, Arman bawa. Udah modern lah, nggak terlalu jadul-jadul amat. Pakai batu kan terlalu jadul ya. Udah ada lilin, Beb. Udah ada lilin sama obor. Ada Heru Junianto. Asik bener. Ada Bandi. Coba, mau ngumpulin dulu. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita umumin dengan jawaban korek api tadi. Ini yang pertama adalah hadiah uang tunai senilai Rp250.000. Persembahan dari Inventory. Selamat untuk Stephen_N18 dari Tangerang. Stephen menang ya? Oke. Ya, congrats ya Stephen ya. Terus udah gitu ada lagi nih pemenang kedua yang akan mendapatkan pulsa senilai Rp250.000 dari Telkomsel. Ini kebetulan tahan. Ini kita kasih tahu sama teman-teman. Yang pilih pemenangnya itu admin kita di kantor. Kita cuma dapat jawaban doang ya dari geng Inventory ya. Jadi bukan kami berdua yang pilih, guys. Oke. Nah, nih, hands up nih. Kita hands up nih, nggak tahu. Udah kebetulan mau ngomong mulu ya. Selamat untuk @Karenina ADR _ Bandung. Selamat untuk para pemenang Rp250.000 pulsa persembahan dari Telkomsel. Tapi jangan khawatir, setelah ini kita bakal bagi-bagi juga uang senilai Rp500.000. Persembahan dari mana ini? Dari Inventory, dan juga ada pulsa lagi ya dari Telkomsel juga pokoknya. Nah, kalau gitu Ron, sebelum kita ke kuis berikutnya, kan kita sambil nunggu Kang Arman Maulana juga nih. Lagi ngapain sih Kang Armannya? Masih CGR, karena memang dia preparation untuk konser malam. Guys, stay tune jangan kemana-mana, nanti masih ada kuisnya. Kalau gue nih nanya sama Roni, masih inget nggak terakhir kali manggung, apakah itu MC? Itu terserah ya, mau outdoor atau mau indoor gitu ya. Bebas. Pokoknya keramaian. Jadi buat teman-teman juga sambil pikirin jawaban lo kalau adalah pelaku event, kapan lo mengerjakan event terakhir kali? Either lo adalah vendor panggung atau lo adalah showdy atau lo talent. Ingat-ingat jawaban kalian. Gua sih apa ya? Kalau yang outdoor itu kan gini, social distancing dulu atau physical distancing dulu? Social distancing ya kalau nggak salah ya. Iya pokoknya dari social distancing. Awal-awal banget sebelum seketat ini, dulu awal-awal masih sosialisasi, tapi juga sudah diberlakukan di salah satu brand susu lah ya, minuman gitu, di Tasikmalaya, dan almost 2.000 orang lebih itu ada di lapangan. Mulai was-was sebenarnya, mulai agak khawatir, tapi belum heboh ini. Gue pulang hari Minggu malam, Senin, Selasa gue masih manggung nih, itu indoor. Tanggal 17 Maret berarti itu Hari Pers Nasional, dan isunya itu sudah mulai makin berkembang. Orang sudah mulai standar operasional prosedur,
mulai hand sanitizer, cek suhu, pakai masker dan segala macam. Itu sih kalau gue. Berarti kalau sekarang tanggal 15 itu pas 2 bulan. 2 bulan. Oh my god, ya juga. Gue juga kalau nggak salah tanggal segituan terdengar sudah masuk ke Indonesia. Akhirnya semua kan mulai di rumah aja. Nah, Roni, kita nggak usah bersedih karena kita juga, gue yakin udah mulai adapt ya sebagai manusia yang paling bisa cepat beradaptasi kan, makhluk hidup yang paling cepat beradaptasi. Karena kita udah mulai perlahan-lahan bisa mengerjakan segala sesuatunya di rumah aja. Udah mulai new normal, sudah mulai pakai masker dan juga social distancing kalau emang lo harus keluar gitu. Dan dengan adanya Nyalakan Harapan atau Nyarap Sore ini, kita pengen kamu teman-teman semua tetap kreatif dan juga tetap bisa melakukan apapun yang bikin kamu senang dan juga bikin kamu bahagia. Termasuk salah satunya adalah bagi-bagi hadiah lewat hadiahnya luar biasa. 500.000 kita bagiin cash, jadi totalnya 1 juta rupiah. Berarti kalau 8 episode itu udah ngerin sekitar 8 juta loh, In. Udah ngasih 8 juta ya buat hadiah bagi-bagi doang ya. Ya udah kalau gitu. Hampir seperempatnya fee kita loh. Iya. Yeah. Wow, sounding banget nih. Ron, gue pengen kuis yang selanjutnya dari Roni. Gue mau ikutan nebak. Boleh nggak? Ntar, gue mau buka komputer dulu karena ini harus digambar. Bentar. Apa yang mau digambar? Ini pertanyaan harus digambar. Gue harus balik dulu nih, gimana sih? Atau nggak pakai gambar yang udah ada aja. Nah, teman-teman siap-siap kuis lagi ya. Kuis yang kedua, cluenya adalah tebak gambar. Awas loh kalau tebak gambarnya babe-babe. Ntar komputer gue udah agak ngeheng, Beb. Santai. Teman-teman siap-siap ya, tebak gambar. Jadi, kalau dari gue sih, use your logic. Karena ini ada sedikit yang pakai logika gitu deh. Seperti kata Agnes, cinta ini logistik panggung nggak ada. Ya pernah manggung nggak dikasih makan, dia protes langsung. Cinta ini kadang-kadang tak ada logistik. Event ini kadang-kadang tak ada logika. Ntar gue lagi buka dulu. Keep your phone connected. Oke, gue mau buka dulu. Nah, ini udah kebuka nih. Aman. Oke, ini by the way pin komen gue hapus ya, karena ini kuisnya sudah tidak. Nah, apa nih inventor yours? Jus apa yang spesial? Just for you. Oh. Ini apa namanya kuisnya, In? Oke, yang sekarang adalah kuis tebak gambar. Jadi gue mau balik dulu HP gue karena kalau kamera depan itu pasti akan kebalik. Nih. Oke. Nah, kelihatan, Ya. Pertanyaannya apa, In? Ron, geser ke kanan dikit boleh nggak? Soalnya ketutup komen. Nah, gini ya. Segitu aja. Di nomor berapakah mobil ini diparkirkan? Alright. Ini ngitung banget nih. Belum buka puasa, Roni. Masa disuruh ngitung? Lagi lemot. Lu kalau ngaku jago sudoku, lu kalau jago kumon gitu. Belum bisa nebak ini, masih cemen. Tapi kalau ada yang anak matematika di sini ya. Coba jawab 16066888 mobil 98. Kira-kira di nomor berapakah mobil ini diparkirkan? Yuk, jawab. Hey, jangan lupa jawabannya pakai nama kota. Oh iya, tunggu ya. Gua pin komen dulu ya. Tebak gambar. Hadiahnya 500.000 rupiah untuk 2 orang, masing-masing 250.000 rupiah. Persembahan dari Telkomsel. Inventory. Oh ya, ini gue lagi ngetik 250.000 pulsa dari dari Telkomsel dan juga
250.000 cash dari inventory. Nggak konsen. Belum Yang buka pengen ke nih. Bali nggak konsen. Ayo, ayo. 1606688898. Nah, di nomor berapakah mobil ini diparkirkan? Oke, gue udah pin komen. Ini teman-teman silakan lihat format untuk tata cara menjawabnya. Oke. Siapa aja nih yang udah jawab? Kita cek dulu ya. Syaifuddin Banyak. Bagas Karya Saputra. Erlan Jul juga udah jawab. Wahid _Sadin. Oke. Roni kok free? Teman-teman bisa bantu jawab semua pertanyaan yang ada di sini sambil gue menunggu Roni. Ini ada yang mau ngajakin live juga nih. Oke. Ini ada orang. Ada Arman Maulana. Udah masuk. Apakah? Coba kita lihat ya. Arman mau konser. Kita lihat. Kang Arman. Halo. Kang Arman. Oi. Kang Arman habis JR ya? Habis JR yang nanti konser itu nanti malam. Good luck deh. Ntar malam akan konser. Tapi Kang, bukan aku yang interview. Nanti ada Roni Urban yang akan interview ya. Ya, males lah sama Roni mah. Udah sama kamu aja lah. Kenapa gitu? Roni lagi. Mau. Oh, nggak mau? Ya udah, karena kebetulan katanya HP-nya Roni ngehang. Jadi gua biasa dia mah emang cicilan dah. Dasar lu Ron, nggak rubah-rubah lu Ron. Ya ampun. Kang Arman apa kabar? Aku jujur baru pertama kali sih ngobrol sama Kang Arman kayak gini. Kalau aku nonton dirimu sih ya udah beberapa kali ya. Gitu. Belum pernah ini ya ketemu di backstage gitu belum pernah. Maksudnya jadi MC gitu belum? Belum, tapi aku pernah ketemu Kang Arman di radioku dulu di Ardan gitu. Oke. Tahun berapa ya? Gitu. Tahun lalu yang pas udah promo ini lagu yang sama Lalil Manino tuh apa? Hanya Engkau Yang Bisa tuh Sebelah Mata. Hanya Engkau Yang Bisa. Ya udah play dulu dong ini buat yang konsernya Arman mau konser. Menarik karena nama Kang Arman kan Arman Maulana. Terus lamanya dicoret jadi konser. Kenapa sih? Karena emang suka banyak orang yang ngomong gitu. Ya, jadi ini kebetulan makasih banget inventory.id. Ini juga banyak banget yang masuk ke sini nih sekarang sekitar berapa nih? Hampir 100 orang. Mungkin di sini banyak juga yang nggak tahu. Jadi nanti malam kan gara-garanya sih gini. Sebetulnya waktu COVID-19 Jakarta menjadi zona merah, saya mikir banyak baju saya yang cuman baru dipakai sekali 2 kali gitu ya untuk di stage gitu ya. Terus saya pikir sayang banget ya gitu, mubazir gitu kan. Mau nggak ya orang-orang beliin baju-baju saya ini gitu ya untuk di garage sale. Tapi saya juga mikirnya juga nggak akan jual mahal, paling 100.000, 150. Cuman saya mikir di situ tuh pokoknya harus ada barang gue yang mahal dan yang gue sayangin untuk dilelang. Jadi maksudnya supaya gede gitu hasilnya. Karena kalau gue jualin kaos atau jaket gue yang cuma 100.000 gitu kan, yang hasilnya dikit gitu ya. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah bisa ngebantu juga. Tapi kan semakin banyak uang yang terkumpul, semakin banyak yang terbantu gitu kan. Nah akhirnya, ternyata di hari kedua, ternyata di hari pertama juga, jaket gue tuh laku sampai 4,5 juta gitu. Kaget. Hah? Saya juga kaget gitu. Tadinya kepikiran 800.000 juga nggak apa-apa lah gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Gitu tiba-tiba 4,5 juta. Alhamdulillah ya udah. Hari keduanya gua naikin lagi tensinya. Gua lepas sneakers gua yang dibikin sama Never Too Lavish, anak-anak Never Too Lavish yang
Memang itu cuma satu-satunya, berarti satu-satunya di dunia gitu. Karena emang kan gue custom ke dia. Nah itu mereka bikinnya dari koper LV, Louis Vuitton. Bener-bener dari koper Louis Vuitton dibikinin sneakers AJ1, Air Jordan 1. Itu baru sekali gue pakai di pemotretan untuk idol. Itu sekali bener-bener pemotretan. Dan itu juga premium banget sih Kang menurut gue. Premium dan sekali doang, sekali-kalinya itu. High-end banget juga gitu. Akhirnya saya lepas, ternyata itu laku sampai 23 juta. Wah. Tadinya saya tuh pikir 8 juta aja udah alhamdulillah lah gitu ya. 10 juta apalagi itu. Bismillah, semoga 10. Ternyata sampai 23 juta. Nah, dari situlah ternyata banyak wartawan, terus banyak .com, banyak infotainment yang nelfon saya untuk ya jadi viral gitu. Oh, itu gimana gini-gini. Nah, hari ketiganya tensinya saya naikin lagi. Kolaborasi aja deh. Ya udah, gue kolaborasi langsung sama Kevin Sanjaya. Yang lucu. Gue langsung sama Kevin, gue bilang gue minta satu aja, Vin. Tapi yang bersejarah, maksudnya yang ada historinya. Nah, ternyata Kevin malah ngasih 3. Ngasih record yang di All England dia, yang juara All England. Jersey-nya dia waktu kejuaraan di mana dunia, yang juara juga. Sama sepatunya yang kejuaraan dunia di mana. Itu pokoknya total 3-3 itu alhamdulillah sampai kejual 65 juta gitu teh. Wah, luar biasa sih. Gitu. Nah, udah dari situ lah, udahlah teruslah bergulir. Gading, Melly Guslo, Raffi, Judika, Maya, Ari Lasso, Ocha, Rosa, Ariel, nah terakhir kemarin Raisa gitu. Oke. Akhirnya gara-gara itu detik.com melihat dan akhirnya insya Allah malam ini jam 8 membuatlah Arman mau konser itu. Jadi tetap based on lelang. Jadi tetap based on lelang, tapi gue nyanyiin 7 lagu. Si yang lelangnya itu tadinya tuh sempat sama artis gas juga nggak sih, Kang? Baru Melly doang. Oh, baru Melly doang. Baru Melly doang. Akan planningnya sama teman-teman gas lainnya gitu? Ada. Yakin. Karena saya sih tadinya bener-bener gak ada planning untuk berapa lama, tapi akhirnya saya jadi punya cita-cita untuk selama COVID ini dan selama saudara-saudara kita masih banyak yang membutuhkan uang, ya saya akan terus aja coba teleponin teman-teman, lu ada nggak barang yang ini? Lu ada gitu. Jadi ya mudah-mudahan terus-terusan aja. Yang seru tuh sebenarnya pembahasannya yang malam ini konser deh, yang jam 8 malam nanti di detik.com. Jadi ini berbayar. Yang paling murah tuh 50.000, terus ada yang 100.000, ada yang 1 juta. Terus kalau ada yang nanya, loh kok bedanya apa? Beda-beda. Bedanya apa? Orang kita nonton di handphone atau di laptop atau di komputer gitu kan. Kan namanya juga donasi. Oke. Jadi kalau misalnya kamu mau ngasih 1 juta, ya silakan aja gitu. Tapi kalau enggak, saya mah cuma punya 50, ya nggak apa-apa 50.000. Karena gini, kalau misalnya si Urban nih, tapi nggak mungkin si Urban mah beli 2 juta ya, duitnya juga cekak dia mah. Sorry Urban, mana halo. Kalau misalnya si Urban nih, saya teh ada 2 juta beli 50.000 berapa tiket gitu kan? Jadi sangat calo gitu kan. Nah, akhirnya jadi misalnya kalau ada yang memang mau ngasih 2 juta, ya udah beli tiket yang 2 juta, yang 1 juta aja 2 biji gitu kan. Nah, yang seru lagi, bintang tamu lelang nanti malam ada 2 orang. Oh, siapa tuh? Boleh kasih bocoran nggak? 1 orang adalah Akang Kasep dari Bandung. Siapa? Tunggu. Ridwan Kamil. Hah, demi apa? Ya. Benar, insya Allah. Demi Allah. Kang Ridwan tadi udah fix sama saya ngasih tahu yang akan dilelangnya adalah jaket jeans yang suka dipakai memotoran sama Kang Ridwan, jaket jeans saja. Iya, beliau kan suka posting memotoran kan ya. Nah jaket jeans kan suka tuh banyak dia ada fotonya yang pakai jaket jeansnya dia. Sama satu lagi sepatu bootsnya dia, sepatu boots warna coklat kalau nggak salah tadi dilihatin fotonya. Oke. Nah terus Mas satu lagi bintang tamunya Mas Ganjar Pranowo. Hah? Kenapa ini edisi pejabat-pejabat seleb gitu loh kan? Ya, yang karena banyak ya kan? Kan kemarin kan bosen gitu ya. Maksudnya kemarin kan bukan bosen, maksudnya kemarin kan udahlah penyanyi, ada atlet. Nanti insya Allah Najwa Shihab host berarti kan. Gue pengen nanti malam kayaknya lebih seru deh dari pejabat tapi di anak milenials tuh hits gitu berarti gak sih? Iya, kayak Mbak Nana tuh sneakersnya kan dia mantep-mantep tuh kan. Ya. Nah, gitu. Mas Ganjar Pranowo tahu nggak mau ngasih apa coba dia yang dilelangnya?
jaket kulit nggak? Apa ya? Salah. Sok coba tebak naon. Celana jeans, motor dia bahkan. Apa ya? Sepeda karbonnya dia. Hah? Kenapa beliau mau melepaskan itu? Ya, dan itu sejarahnya adalah sepeda pertama kalinya dia beli untuk dia pengen jadi hobi goes. Jadi sejarahnya ada banget gitu, bagus banget. Saya aja kaget pas dia bilang, hah sepeda? Buset, gue bilang sepeda. Oke, belum ada yang ngasih sepeda dari kemarin gitu. Jadi, jadi tolong serbu nanti jam 8 di detik.com. Dan semua yang terkumpul yang berbayar juga kalian nonton kan, berbayar 50.000 paling murah. Yes. Itu juga semua disalurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak dari COVID-19 ini gitu. Oke, gokil banget Kang Arman, hebat deh. Maksudnya kayak sampai bisa nge-grab ke kalangan sana gitu yang nggak disangka-sangka, karena kan selama ini mikirnya masih sesama seniman-seniman lagi, sesama anak band lagi, sesama singer-singer lagi gitu kan ya. Nah, terus udah gitu nih, dari Kang Arman sendiri, kira-kira Kang Arman ada yang mau dilepas lagi nggak? Malam ini ada 2 sneakers. 2 sneakers. Nah, ini seberapa berarti buat Kang Arman si sneakers ini? Ada sejarahnya lagi nggak kayak tadi? Kalau ini sejarah tidak ada, tapi memang ini baru. Sneakers ini baru. Cuman, pokoknya. Cuman yang AJ1 Nike Air Jordan 1 Pine Green itu udah kemarin raffle-nya di Jakarta udah rada lumayan heboh sampai satpam siap-siap untuk menahan orang-orang ribuan orang untuk gitu deh. Nah itu nanti saya lepas satu itu sama yang kacau sih sebenarnya yang AJ1 yang satu lagi nih Royal Blue. Ini Royal Blue itu gue kalau salah maafkan saya. Kalau nggak salah kemarin atau nggak salah malah hari ini raffle-nya tuh baru hari ini Royal Blue tuh. Jadi kalau misalnya nanti yang bidding dapat berarti lu memang salah satu yang mendapatkan pertama kali di Indonesia dari raffle sepatu ini gitu. The first one in Indonesia ya. Iya. Tapi berarti Kang Arman juga termasuk yang sneaker set ya? Maksudnya itu tuh. Tar dulu. Gua jawab dulu. Ukuran berapa langsung tuh dia. Pasti dia beli tiket nih sekarang mau ikutan. Nih, coba, ukuran berapa? Udah targetin tuh Kang. Jadi yang Royal Blue, yang AJ1 Royal Blue nomor 10, nomornya saya. Yang Pine Green kemarin karena udah susah banget nyarinya karena emang udah terakhir gitu. AJ1 yang Pine Green yang hijau itu nomor 8,5. Oke. Jadi ada yang 8,5, ada yang size 10 ya. Ya. Tapi kalau menurut gue mah jangan dilihat nomornya lah. Kalau memang lu mau berdonasi mah ya. Bener nggak? Ya kan? Ya misalnya kalau lu udah ada niat nah gitu. Ya udahlah gue beliin sepatu itu. Misalnya sepatu itu nggak dipakai ya bisa aja kan dikasihin ke siapa yang membutuhkan kan. Nggak masalah, yang penting kan niat kita untuk berdonasinya itu sampai gitu. Betul. Dan kalau menurut gue ya, biasanya terutama kalau sneakers gini, ini ada banget bahan, misalnya nanti one day yang mau lo jual lagi, nggak apa-apa, bisa harganya mahal banget. Dengan sekarang lo tuh udah berdonasi anyway gitu kan ya Kang ya? Betul. Nggak ada salahnya. Kalau dia misalnya mau ngejual lagi untuk jadi reseller juga is okay aja, nggak paham. Apa kan santai aja gitu kan. Betul. Nah, terus juga nih Kang, kalau misalnya dari aku kan kemarin juga ngelihat fenomena musisi-musisi juga kan ya Kang. Kan maksudnya kita bisa bilang ini semuanya kena dampak banget ya. Bener-bener semua lapisan masyarakat. Apalagi kita pekerja seni gitu kan. Kemarin juga gue ngelihat sampai ada yang kayak beberapa musisi reguler gitu yang sampai mau ngejual instrumen together gitu, kayak mungkin kita harus tahan tahun ini kita nggak ada manggung, nggak ada keramaian segala macam. Ya emang itu yang kita pikirkan dari seluruh musisi adalah turunan kita, kru kita. Pertama adalah kru kita dulu ya. Kedua adalah yang berhubungan dengan kita pada saat off air. Ada kru panggung, ada kru lampu, ada kru sound, ada kru segala macam, IO, bla 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 dan sebagainya. Itu juga kita kemarin, waduh ini gimana ya turunannya kayak seperti itu. Nah, belum lagi kemarin sempat banyak komen-komen di Instagram saya, aduh Kang saya tuh pemain band cafe, semuanya sekarang tutup cafe. Wah ya benar juga ya, ada band cafe, ada band kawinan, semua kawinan di stop juga gitu kan. Wedding semuanya di stop gitu. Nah akhirnya kemarin insya Allah kan nanti ada satu acara besar kalau nggak salah tanggal 22 tahun berapa ya, Gigi ada juga, Gigi ya bukan saya, bukan Arna Project, tapi yang Gigi kalau nggak salah ikut di situ untuk jadi di seluruh stasiun TV nasional
mengadakan sebuah malam donasi, musisi-musisi pada main di situ, itu diuntukkan untuk para semua teman-teman musisi dan turunan-turunannya donasinya. Okay. Nah, tapi kalau untuk berpikir bagaimana kesananya, memang kita juga belum ada satu solusi yang tepat dan yang bisa kita lakukan. Tapi mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kita bisa mendapatkan solusi untuk bisa membantu semuanya ekosistem musik. Tapi memang kita harus survive. Kemarin kru-kru saya, krunya Gigi, krunya Arana, krunya Gigi juga, mereka langsung switch gitu. Ada yang istrinya kebenaran jago masak, akhirnya istrinya itu bikin kayak risoles, bikin rendang. Nah, itu kita tuh sangat antusias banget untuk mempromosikan mereka di Instastory kita, di feed kita dan sebagainya. Karena memang apalagi gitu yang sekarang memang semuanya juga chaos ya, maksudnya shock juga kita ini 100. Gak ada terkecuali gitu loh ya. Kang Arman. 100 tahun ini kita belum pernah terjadi seperti ini gitu. Jadi mudah-mudahan ya, kalau saya sih pendapat gitu aja, kalian harus coba mencari sebuah alternatif yang sekarang tuh orang membutuhkan gitu. Dan jangan gengsi kalau untuk berhubungan dengan perut mah ya, apalagi udah punya istri, udah ini Kang jualan telur. Oke, sini. Gue bilang lu ke rumah, gue beli telurnya gitu. Nanti sekalian terus gue foto langsung sama dia, selfie. Jepret gitu, langsung di Instastory. Silakan yang mau beli telur ke ini gitu, ke ini kru gua nih, terpercaya bla 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 gitu dan sebagainya gitu, kayak gitu sih. Oke, jadi mungkin suggestionnya adalah sekarang memang apapun lapisannya gitu kan, kayak misalnya apapun pekerjaan lo, dan emang bener-bener kayak ibaratnya let's do anything to survive aja gitu, jangan kayak jadi bingung. Pokoknya kita harus tetap optimis, dan mungkin kalau misalnya teman-teman yang kayak emang punya power, katakanlah kayak Kang Arman followersnya banyak, bisa lah ngebantu teman-temannya yang mungkin. Betul. Saya sarankan, malah gue saranin gitu untuk public figure, mau selebgram, mau penyanyi, mau host, mau siapapun tuh, artis pelakor lagi, pelakon maksudnya tuh jadi pelakor, jadi drakor gue sih itu apa merit apa kacau nih, maksudnya tuh ya apa namanya, aktor dan aktris gitu, bisa membantu teman-temannya gitu untuk memviralkan usahanya apa gitu. Oke. Jadi silakan ya teman-teman, nanti malam konsernya. Dan sekarang kalau misalnya mau akses beli tiketnya bisa cari di mana nih Kang? Sebetulnya gampang sih, detik.com. Lu masuk ke detik.com, ada bannernya kok, Arman mau konser. Tapi kalau yang mau lebih gampang lagi, tinggal klik langsung nyos aja ke tiket gitu ya. detik.com/, Arman mau konser. Udah. Oke. Armannya pakai D ya. Armannya pakai D. Arman mau konser. Kalau Arman nggak ada D, takutnya kan nggak ada gitu ya. Itu sih paling gampang. Yuk. Nanti nggak keset. Oke. Kang Arman, ini sorry banget, ternyata time-nya udah kebatas sama Instagram. Ini udah mau hampir 1 jam. Jadi habis ini kita akan close dulu. Nah, nanti Kang Arman gantian sama Roni Urban. Males. Ayo, Ron, maaf, saya mau masak dulu. Mau kamu ngobrol sama kucing saya. Tadi juga Kang Arman emang pas ngobrol gitu kayak, Ron, oke, ntar lu yang interview Arman ya. Oke, aduh, kalau saya sama Arman pasti urusan dapur nih yang keluar. Gitu.
Yes. Wah, sekarang giliran Roni untuk gantiin Indi ngobrol bareng teman-teman di Inventory. Tadi sempat keputus. Kita masih bareng sama Arman .id. Kita juga masih nunggu sambungan langsung bersama dengan Arman Maulana yang tadi sempat ngobrol sama Indi Arisa, Side Partners. Yang seru banget udah ngobrolin bagaimana proses lelang itu terjadi. Kemudian oke. Sudah masuk sama Arman Maulana. Hehehe. Maulana kan please cuma cager lur. Sehat aduh, harusnya tuh Roni dari awal itu tuh tapi alhamdulillah sih, alhamdulillah tadi berkehabisan jadi yang si Indi lain gimana. Aduh, ayo. Okay. Kita ngobrol lagi ya, karena udah hot banget sama Indi tadi mengenai proses lelang dan segala macam. Tadi sama Kela. Bentar. Kenapa lu tadi mati? Handphone lu kenapa? Panas. Aduh. Mereknya apa tuh? Handphone kamu mereknya. Seumur-umur, gue baru lihat warning di handphone gue. Your phone is overheat. Udah aja, bawahnya tulisan emergency. Nggak tahu kenapa. Lu harusnya langsung ketik sama lu. Maaf, ini handphone atau hair dryer gitu. udah nyiapin banyak banget pertanyaan. Aing mah euy. Ya udah enggak apa-apa. Tok atulah. Naon? Cerita lagi ya tadi ya, belum sempat selesai kan, tadi sempat kepotong. Ya ini mudah-mudahan banyak juga orang-orang yang tadi baru ya. Tadi saya main di udah dari wawancara. Sekarang sama Roni. Mudah-mudahan ini banyak juga orang yang baru juga masuk di sini. Jadi nanti insya Allah jam 8 malam saya di detik.com mau bikin Arman mau konser. Jadi silakan. Ini berbayar. Kenapa berbayar? Bukan gratisan. Karena bayaran ini juga untuk sumbangan COVID-19. Saudara-saudara kita yang membutuhkan sumbangan gitu ya. Ini juga kan Arman mau konser ini terjadi karena memang gara-gara di Instagram live gua yang itu Ron, yang gua lelang-lelang barang itu kolaborasi sama teman-teman. Ternyata makin viral, hasilnya juga alhamdulillah pisan Ron, sampai 325 juta Ron sampai sekarang itu gitu kan. Saya juga bingung. Udah 300 lebih ya? Ya, 325. Saya juga asli nggak kepikiran sampai sekarang itu. Tadinya saya cuma mikir kekumpulin 2-3 juta udah alhamdulillah gitulah. Yang penting mah tulus ya untuk saudara-saudara kita. Ternyata sampai 300 juta. Raisa itu kan yang kemarin terakhir Raisa ya. Itu sampai WhatsApp gua, Kang, gua dong mau dong gua. Kunaon aing mana nutupan aing dulu sih. Enggak. Ini di belakangnya ada kipas angin Jadi ya itu ya apa namanya akhirnya karena makin besar akhirnya detik.com membawa acara itu ke detik.com malam ini jam 8 malam gitu. Nah, tapi kan kalau waktu di jam 8 malam. Tapi kan kalau di detik.com di Instagram live gue mah bener-bener kayak lu sama gue ini nih sekarang kayak gini. Instagram live itu lelang nggak ada nyanyi gitu kan. Bener-bener lelang aja gitu. Barang Roni apa? Gue mau ngelepas sepeda Kang misalnya gitu. Ya udah lelang aja bitan gitu. Nah, kalau nanti jam 8 malam di detik.com tuh gue nyanyi sekitar 6-7 lagu gitu. Dengan Arana Project, dengan Arman Maulana
project band plus lelang. Tapi bintang tamuna hebat mah euy. Oke, jadi better teman-teman tuh harus standby sama Kang Arman dari mulai jam berapa, A? Jam 8 tepat, weh. Jam 8. Ya, jam 8. Jadi memang pokoknya mah udah sholat isya, udah taraweh. Kalau yang muslim ya, sholat isya udah taraweh, langsung aja on. Jadi Kang Emil, Pak Ganjar itu ada di built-in-nya event itu ya? Ada. Jadi si Kang Ganjar sama Kang Ridwan Kamil sama Mas Ganjar itu, Mas Ganjar Pranowo ada di kan ada berapa segmen tuh, Ron? Nah, di segmen-segmen itu gitu. Boleh sedikit cerita nggak rundown-nya kayak gimana? Ya, jadi pokoknya rundown-nya sih sebetulnya kayak lelang itu. Jadi gue pertama, gue langsung buka sama Royal Blue. Terus dari Kang Ridwan Kamil, dia mau ngelepas jaket jeansnya yang suka dipakai memotoran sama dia, sama sepatu boots coklat. Terus kalau Mas Ganjar, kacau juga nih Mas Ganjar. Dia mau ngelepas sepedanya dia. Sepedanya bagus banget. Tadi gue lihat fotonya yang ini, sepedanya yang karbon. Edan. Gitu. Edan. Kalau motor lu kan bentuknya teh Harley, tapi lain Harley gitu. Bingung aing ge. Sebenarnya gini, Roni mah kan dari tadi kalau materi mah udah banyak disampaikan lah sama Indi yang berkaitan dengan apa yang akan Anda lakukan gitu ya di jam 20.00 bersama dengan detik.com. Roni sih cuma pengen cerita aja sedikit bahwa kan Roni juga followersnya AA gitu ya. Banyak yang merhatiin beberapa postingan dari seorang Arman Maulana. Ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan selama di rumah. Kita banyak bertemu dengan keluarga. Ada beberapa postingan yang punten ya Roni lihat AA posting zaman di TK, zaman sekolah, bahkan terakhir sama keluarga yang masih ada almarhum Tenita. Sedikit cerita dong, apa sih yang mau coba disampaikan oleh seorang Arman Maulana sebelum nanti kita akan cerita lagi, lompat nanti ke depan. Sekarang ke belakang dulu nih, A. Ya memang senang aja gitu ya, melihat foto-foto zaman dulu gitu ya, terus pengen nge-share aja gitu sama teman-teman di media sosial gitu ya. Selain juga memang agak bingung mau nge-share foto yang baru, gak ada. Biasanya kan lagi gini, lagi di backstage, lagi loncat gitu kan. Yang mana lagi? Artinya gini, artinya Arman Maulana juga seorang Arman Maulana mengalami fase terendah dalam kehidupan kalau kita bilang menghadapi si COVID-19 ini ya. A juga mengalami, gua ngapain lagi ya gitu. Sempat kayak gitu nggak sih, A? Sebetulnya sih nggak sampai gitu-gitu amat. Itu kan karena di media sosial aja, apalagi sih yang gue mau nge-share, di-share gitu ya. Sebetulnya kalau dalam kesehariannya sih justru gini, COVID-19 ini, pandemi COVID-19 itu justru buat musik adalah yang paling gampang beradaptasi. Karena musik itu, ya, beda dengan film. Kenapa bisa ngomong kayak gitu, A? Karena beda dengan film. Film itu kan harus ketemu, ya bisa aja sih bikin film kayak gini. Tapi kan mungkin jadinya juga, gue nggak tahu karena bukan orang film gitu. Tapi kalau musik itu kan istilahnya gue nih sebagai Arman Maulana, gue sama Gigi, gue sama yang Arna Project gitu. Gue tinggal nyanyi aja, Ron. Langsung aja sekarang nyanyi gitu kan. Lu sebagai penonton, lu sebagai follower gue udah bisa terhibur gitu. Gue nggak bisa main gitar, gue nggak main piano. Udah aja nyalain komputer ini, gue nyalain -1, gue nyanyi udah selesai gitu. Jadi musik itu yang paling bisa cepat beradaptasi dengan keadaan di rumah saja ini, di rumah aja ini gitu. Nah makanya kemarin itu sebetulnya pada saat COVID-19 merebak, seminggu dari setelah zona merah di Jakarta diberlakukan, itu memang adaptasi musik itu cepat. Makanya kan lu udah tahu banget kan banyak konser-konser di rumah, konser itu virtual. Jadi sebetulnya kemarin tuh sebenarnya gue secara tiap hari mah ribet, sibuk di rumah tuh gitu. Nah, cuman kalau media sosial itu kan ya itu mah cuma mau nge-share aja. Karena sama bohong juga, gue gini-gini lagi rekaman, lagi apa ngapain juga gitu ya kalau gue gitu. Nah artinya ketika orang sekarang semakin banyak diam di rumah, media sosial juga semakin aktif. Nah seorang Arman Maulana mungkin berpikir, ini apa nih yang gue harus share gitu kan. Sempat ke situ nggak Kang? Artinya gini, nggak cuma share kenangan segala macam, sampai pada akhirnya ada di titik dimana, wah gila ya, gue mendapatkan respon yang sangat luar biasa tuh di titik mana? Ya itu salah satunya adalah yang lelang itu, Ron. Salah satunya di ide lelang itu gitu. Itu responnya saya juga nggak sama sekali nggak. Gue kemarin kan waktu yang pertama lelang itu kan
malam tadinya sebelum puasa jam 8 malam gitu ya. Tiba-tiba tuh yang masuk tuh banyak gitu di Instagram live gue gitu. Gue bilang, terus heboh gitu. Dari 1 juta, 2 juta, 3 juta, cepet. Oke gitu ya. Dari situ, ternyata memang saya itu diberikan keberkahan untuk bisa memberikan kepositifan terhadap Indonesia yang sekarang lagi dalam keadaan ini. Jadi walaupun ada saya bikin lelang, terus kayak saya juga suka kan banyak teman-teman saya yang udah jadi dokter, udah jadi di pemerintahan, kadang-kadang suka ada konten-konten yang positif. Nah, saya selalu di repost, saya repost. Bahkan saya bikin sendiri untuk apa? Ini lupa. Apa? Lupa. Telepon si Teteh dipakai gue. Jadi respon saya langsung repost untuk yang bagus-bagus kontennya. Terus juga saya kadang-kadang bikin sendiri, Ron. Bikin sendiri dari konten yang dikasih sama teman-teman saya gitu. Ngerti nggak sih? Misalnya ada teman gue yang dokter, bahwa COVID-19 ini udah gini. Harusnya memakai hand sanitizer, bla bla. Nah, itu gue bikin sendiri gitu di Instagram gitu. Artinya apa? Seorang Arman Maulana yang juga banyak followersnya, yang juga banyak orang yang perhatikan apa yang dipost, juga merasa punya tanggung jawab bahwa ayo dong, harus share berita-berita yang positif. Jangan sampai orang-orang tuh jadi ketakutan hanya karena berita-beritanya nggak lengkap gitu ya, Kang. Iya dong. Harus. Sebuah keharusan kalau menurut gue bilang sih. Pada akhirnya gini, Kang, apa yang Kang Arman Maulana lakukan? Kita disapu bola kah? si Bibi rek balik. Satu lagi, sudah berapa banyak yang mengantri ingin dilelang barangnya? Itu aja yang perlu kita harus tahu. Gimana, Mas? Sudah berapa banyak orang yang mengantri barangnya pengen dilelang di Instagramnya Arman Maulana? Banyak sih, bahkan ada beberapa perusahaan yang ingin lelang. Terus gue langsung jawab dengan baik. Terus saya bilang gini, aduh maaf, punten sekali, bukannya saya tidak mau menerima barang-barang dari perusahaan Anda gitu ya. Tapi kalau saya menerima barang baru dari sebuah perusahaan dan gue harus ngomong gitu bahwa ini adalah sabun Roni misalnya gitu ya, itu udah nggak murni lagi. Udah nggak dari sini. Iya, karena gue tuh bener-bener membuat ini tuh memang murni gitu, dan teman-teman gue yang diajak juga emang barang-barangnya dia yang murni dia mau kasihin. Tapi kalau udah produk gitu, itu udah kayak wah ini mah apaan, kayak iklan gitu kayak gitu. Jadi gue kemarin banyak banget produk yang nawarin ke gue, dan produknya gede-gede, bagus-bagus, tapi gue tolakin semua gitu. Tapi kalau teman-teman nih alhamdulillah lah, kemarin juga Titi DJ, gue dong man, iya mak, gue bilang tar dulu, gue mau konser dulu malam ini, gue ribet nih, setelah malam ini gue baru, ayo kita lelang lagi, gue bilang gitu. Makanya kan kemarin kan gue sekitar 4 harian ini kan gue stop, gak ada lelang sama sekali kan, karena gue mau persiapan konser ini gitu, malam ini. Angka tertinggi saat ini Silaso, siapa? Silaso, jaketnya Silaso, Ari Lasso 50 juta. Satu item, Emang dia pinter sih, pinternya jadi dia teleponin teman-temannya dia yang konglomerat, teman-temannya dia yang memang dan memang bener akhirnya yang ngebidnya itu gemas Gerakan Masker Indonesia, ada orang Medan, itu temannya si Lasso banget gitu, dia telepon dia jadi bidding, Anji itu ngebidding, si Anji ikutan bidding terus kalah kan, karena ini sampai 50 juta. Alhamdulillah. Secara konglomerat kan? Gila, gue gak mau kalah gitu kan. Akhirnya 50 juta, tapi hebatnya Gemas itu si jaketnya Ali Lasso tuh dikasihin ke Anji. Ke siapa? Dikasihin ke si Anji. Padahal dia kalah bidding gak? Iya, dikasihin ke Anji karena Anji pengen banget itu jaket gitu. Ya udah dikasihin sama dikirim ke Anji. Kalau yang lucu sih reketnya Kevin Sanjaya, reketnya si The Minion itu kan dia itu reket yang bersejarah banget, dipakai di pas dia juara All England, itu dibelinya sama Raffi 40 juta. Serius? Itu berarti rate kedua nih. Ya, rate kedua. Artinya untuk seorang Arman Maulana, apa yang mencoba disampaikan kepada teman-teman yang nonton kita saat ini, karena gini, ini program kita kan namanya Nyarap ya, Nyalakan Harapan. Artinya orang banyak yang ngeluh, aduh ini kapan berakhir, daripada lu habisin energi kapan berakhir, atau lu share berita-berita yang
membuat orang cemas. You do something with the positive things gitu loh. Nah, apa yang coba Arman Maulana sampaikan kepada teman-teman yang di sana? Bukan hanya karena seorang Arman Maulana itu artis loh, tapi sebagai manusia. Ya, kalau menurut gue, apapun yang kalian lakukan untuk kepositifan Indonesia, untuk kebaikan untuk Indonesia, sekecil apapun di lingkungan kalian, itu akan berdampak sangat besar. Karena yang besar itu terjadi dari yang kecil gitu kalau menurut gue. Yes. Karena sekarang bayangin aja, lu Ron di rumah lu bikin yang bagus, yang positif, gue bikin yang positif, tetangga gue bikin yang positif, temen gue yang positif. Itu kalau dikumpulin dari 1 orang jadi 100, jadi 1000, jadi 1 juta, kebaikan dari 1 juta orang, gue yakin akan menyinari seluruh Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya kita terus aduh, iya, itu negatifnya dari 1 jadi 1000, jadi 1 juta ya negatif semua. Jadi jangan menyepelekan kebaikan, misalnya cuman ngasih minum ojol atau ngasih minum pedagang yang lewat pada saat mau buka puasa. Itu akan bisa sangat berpengaruh banget kalau menurut gua gitu. Arana Project sekarang ke depan mau ngapain nih karena sekali lagi mungkin frekuensi ketemu dengan teman-teman Gigi juga sekarang agak berkurang walaupun juga secara mungkin koneksi di internet tetap tersambung. As a personal Arana Project mau dibawa kemana sih sebenarnya nanti di COVID-19 ini? Ini kebenaran banget, kemarin launching single baru dari Arana Project. Itu lagunya si JR, Cowboy Junior. Oh, Kamu. Di remix aja. Inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Itu udah ada. Jam 8 nanti jangan nyanyi sekarang. Sekarang juga udah ada. Kalau penasaran udah ada video klipnya di YouTube dan di semua streaming digital udah ada. Tulis aja kamu Arman Maulana. Jadi kebayang tak yang sekarang umurannya mahasiswa semester 3, 4 itu pas banget tuh yang seumuran Cowboy Junior waktu meledak. Iya benar. Apa yang tadi bilang bahwa lakukanlah sesuatu sekecil apapun bisa bermanfaat. Ini sedikit cerita juga. Roni kan bikin konten-konten receh gitu selama di rumah. Gue cuman kamerain beberapa kegiatan di komplek gue segala macam terus tukang dagang yang lewat. Ternyata itu banyak menghibur teman-teman di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang saat ini juga tengah nonton kita. Sapa dulu teman-teman RSHS garda terdepan untuk penanganannya. Halo para pejuang medis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Aduh nuhun pisan, semoga kalian diberikan kesehatan yang mumpuni sama Allah Subhanahu wa taala, stamina kalian hebat terus karena tanpa kalian, tanpa pejuang medis di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia, kita tuh yang bukan hanya yang terdampak COVID, tapi banyak juga kan orang yang sakit, yang misalnya tifus, DB dan sebagainya gitu. Kita tuh tidak bisa apa-apa tanpa kalian. Jadi please support mereka dan paling tidak kita support doa. Kalau tidak bisa memberikan uang, tidak bisa memberikan makanan, tidak bisa memberikan apa untuk mereka tetap jaga stamina dan sebagainya, kita berikan doa untuk mereka. Tetap semangat. Pokoknya insya Allah kalau hitung-hitungan yang namanya amal mah itu urusan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu mah besar banget lah. Aduh, banyak banget yang pengen diobrolin, terutama flashback kita ke belakang. Tapi yang jelas kita ngobrol ke depan aja deh, kita review lagi apa yang akan dilakukan jam 20.00 nanti, silakan. Ya, jam 20.00 nanti waktu Indonesia bagian Barat atau jam 8 malam nanti setelah yang Muslim sholat Isya dan Taraweh, silakan aja berbondong-bondong ke detik.com karena dengan banyaknya yang masuk nanti ke detik.com, insya Allah uang yang terkumpul itu, insya Allah uang yang terkumpul semakin banyak dan kita jadi ini, sorry, yang kemarin saya lelang dan yang nanti malam itu mau disatuin barangnya RK Ridwan Kamil, barangnya Mas Ganjar Pranowo itu sepatu saya itu dari tiket juga itu dikumpulkan ke GAS, Gabungan Artis dan Seniman Sunda. Oke. Ya, yang ketuanya Emily Gulslow dan saya kebetulan GAS sangat heboh banget untuk terus bisa membantu saudara-saudara kita. Silakan kalian laporannya silakan kalian lihat di feednya saya, feednya Meli, feednya Dewi kita, feednya anak-anak GAS itu selalu kita posting. Nih laporan kita udah ngasih ke sini, kita ngasih dan sebagainya. Jadi input dari manapun, cuman outputnya on behalf of GAS ya. Ya, GAS Peduli. Jadi insya Allah nanti malam yang terkumpul uang itu akan tetap ke GAS Peduli dan kita akan insya Allah amanah kita menyebarkannya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Gitu. Oke.
Ini udah jam Ya, 17.26, tinggal 4 menit lagi. Nuhun pisan, terima kasih banyak. Sampai-sampai, Ron. Ya, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, karena kita juga dulu nggak pernah tahu ya, ngabuburitnya konser sama Gigi itu jadi monumental banget, jadi fenomenal banget. Bahkan di tahun ke-10 waktu itu kita sudah mendapatkan rekor muri ya sebagai konser terpanjang di Indonesia. Dan mudah-mudahan apapun yang Anda lakukan, Arman lakukan hari ini juga jadi monumental di masa yang akan datang ya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nuhun, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, sami-sami. 3 kata terakhir untuk menutup kita supaya kita semangat. Kata pertama. Hah? 3 kata terakhir supaya kita semangat menghadapi COVID ini. Kalau gue mah ini aja, bukan semangat. Gue mah ini perlu banget soalnya. 3 kata kan? Ya. Hashtag tunda mudik. Nah itu. Eta bener. Hashtag tunda mudik. Aduh, kita ngarotot ya. Baradandal, baradegong. Ya. Kesel gue mah. Ya. Arman Maulana juga nggak pulang ke Bandung ya? Enggak, di Jakarta. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Terima kasih. Salam buat Teteh, buat Nanja juga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, konser jam 20 kita ke Detik ya nanti ya. Nuhun. Ya. Aduh.